Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas suatu tema yang menarik, yaitu korelasi maksiat dengan kebahagiaan hidup, ya. Korelasi maksiat dengan kebahagiaan hidup, ya. Apakah maksiat mempengaruhi kebahagiaan? Tentu jawabannya jelas akan mengurangi kebahagiaan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ketahui pertama bahwasanya kebahagiaan letaknya di hati, kebahagiaan letaknya di hati. Dan yang mengatur hati adalah Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta hati tersebut. Oleh karena Rasulullah sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkanlah hatiku di atas agamamu. Rasulullah juga bersabda, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Wahai yang membolak-balikan, menggerak-gerakkan hati, kembalikanlah atau tegakkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Oleh karenanya, kalau ingin mencari kebahagiaan, harus kembali kepada Sang penguasa hati tersebut. Mintalah kebahagiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mencari kebahagiaan bukan dari jalur Sang Pencipta hati, maka dia tidak akan bahagia. Dia tidak akan bahagia. Oleh karenanya, hati diciptakan memiliki fitrah. Fitrahnya yaitu dia hanya bisa bahagia kalau mengingat Sang Pencipta. Kalau mengingat Sang Pencipta. Seperti kita tahu bahwasanya manusia punya fitrah, ya. Misalnya dia harus istirahat, dia harus begini, ya. Hati pun demikian, dia punya fitrah yang Allah sudah ciptakan dari sananya, bahwasanya dia hanya tentram dan hanya bahagia jika mendekat kepada Rabb-Nya. Jika dia menjauh, dia akan sengsara. Dia akan sengsara. Demikianlah hati sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan satunya agar bisa bahagia adalah dengan mendekat kepada Sang Pencipta hati tersebut. Nah, perlu kita bedakan antara kebahagiaan dengan kelezatan. Saya sering sampaikan hal ini dalam banyak kajian. Kelezatan bukan berarti kebahagiaan. Bukan berarti kebahagiaan. Betapa banyak orang merasakan kelezatan, namun hanya sesaat kemudian tidak bahagia. Kemudian tidak bahagia. Seperti misalnya kita lihat orang-orang ketika minum khamar, ya, dia ada kelezatan dia rasakan. Fly, kemudian dia menghayal macam-macam, ya. Di situ tubuhnya merasakan kelezatan jasadi, kelezatan fisik. Tapi hatinya menjadi hancur. Setelah dia sadar kembali, dia akan merasakan kekeringan dalam hatinya. Demikian seorang misalnya ketika dia berzina, dia merasakan kelezatan. Kelezatan dirasakan setiap berzina, tapi setelah itu hatinya akan merasakan kekeringan dan kegelapan. Demikian seorang misalnya nonton hal yang buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia nonton berjam-jam, dia merasakan kelezatan. Tapi setelah dia selesai nonton, dia akan merasakan hatinya sangat kering dan sangat menderita. Maka kelezatan tidak melazimkan kebahagiaan. Seorang yang misalnya banyak tertawa, selalu tertawa, ya. Kelihatannya dia bahagia, tetapi hal itu justru mematikan hatinya, mengeringkan hatinya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la tuksiru ad-dhahik, fa inna kathrata ad-dhahik tumitul qulub. Janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati. Makanya sering kita dengar orang yang suka tertawa, bahkan pelawak yang kemudian bermasalah, sampai ada yang bunuh diri, sampai ada yang narkoba. Berarti di balik tawa mereka tidak bahagia. Di balik tawa mereka tidak bahagia dan mengalami hal-hal yang menunjukkan ketidakbahagiaan mereka. Ini suatu indikasi yang sangat tegas bahwasanya kelezatan tidak mengharuskan kebahagiaan. Bahkan saya sering sampaikan juga, ada orang yang dia bangun malam, kemudian dia menangis dalam salatnya, kemudian dia berdoa, menangis, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dekat dengan Allah
di balik tangisannya dia merasakan kebahagiaan. Dia merasakan hatinya plong, hatinya bahagia. Padahal dia menangis. Sebaliknya orang yang malam kemudian tertawa tertawa, minum khamar, berzina, nonton macam-macam, kelihatannya dia happy, ternyata dia tidak happy. Sebagian ulama mengisyaratkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yurid an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Ya. "Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harijan ka'annama yas'adu fis sama'." Siapa yang Allah inginkan Islam baginya, Allah akan lapangkan dadanya. Dan siapa yang Allah ingin menyesatkannya, menjadikan hatinya sempit, ka'annama yas'adu fis sama', seakan-akan dia naik ke atas. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau ke atas maka oksigen semakin apa? Semakin kurang sehingga dia semakin susah untuk bernapas. Orang yang di bawah lihat seakan-akan dia happy di atas, di ruang terbuka, leluasa, tapi ternyata dadanya apa? Sesak, kekurangan oksigen. Maka demikian sebagian orang yang kalau dilihat orang menyangka dia bahagia, bahkan semua orang ingin seperti dia. Padahal dia sendiri dalam kehidupannya sengsara. Kenapa? Karena Allah menciptakan hati ini dengan fitrahnya. Dia hanya bisa bahagia kalau dia mengingat Allah. Dia hanya bisa bahagia kalau dia dekat dengan penciptanya. Ini tidak ada jalan lain kecuali ini. Makanya Allah mengatakan, ya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenteram. Jadikanlah ini sebagai pegangan hidup kita. Kapan kita ingin bahagia, sudah dekat dengan Allah. Nanti kebahagiaan datang dengan sendirinya. Kapan ingin sengsara, jauhilah Allah, maka akan sengsara dengan sendirinya. Meskipun sarana kebahagiaan, sarana kelezatan berada di tangan kita, tapi yang menguasai hati kita adalah pencipta hati tersebut. Di tangannya lah kebahagiaan dan kesengsaraan hati seseorang. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bahas apakah kemaksiatan punya korelasi hubungan dengan kebahagiaan, itu jawabannya iya. Sebagaimana keimanan punya korelasi kuat dengan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya hati ya menjadi rusak karena kemaksiatan. Yang merupakan sumber kebahagiaan menjadi rusak karena kemaksiatan. Ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tentang orang-orang Bani Israel. "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik, fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar, wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun." Kata Allah, kemudian hati kalian setelah itu menjadi keras. Itu hatinya Bani Israel. Padahal mereka dibimbing oleh Nabi Musa alaihissalam. Padahal mereka melihat mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang seharusnya itu semua membuat hati mereka menjadi lembut. Tapi karena pembangkangan mereka yang luar biasa, justru sebab-sebab hidayah tersebut mereka abaikan dan hati mereka menjadi keras. Saking kerasnya Allah berfirman, "Fahiya kal hijarah", maka kerasnya seperti batu, "aw ashaddu qaswah", bahkan lebih keras daripada batu. Buktinya batu, kata Allah, "Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar." Di antara batu ada yang terbelah kemudian keluar sungai dari batu tersebut. "Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma." Di antaranya ada yang terbelah kemudian keluar mata air batu tersebut. Artinya batu yang keras bisa terbelah, bisa lobang. "Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah." Ada yang jatuh pun karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerasnya hati Bani Israel lebih parah daripada kerasnya batu. Karena sikap pembangkangan yang luar biasa sebagaimana kita baca dalam Al-Quran, bagaimana kasarnya mereka kepada Musa, membangkangnya mereka kepada Musa, ya, sampai mereka mengatakan, "Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra." Wa idz qultum, tatkala kalian berkata, "Wahai Musa, kami tidak bakalan beriman kepada engkau sampai kami lihat Allah langsung." Kalau enggak mau beriman. Kurang ajar atau tidak? Kurang ajar banget ya. Ya. Mereka sangat kurang ajar ya. Sudah diturunkan manna wa salwa,
mereka mengatakan kami bosan. Jangan makanan dari surga terus, kami ingin bawang dan macam-macam. Qala asbillahi huwa adna billadhi wa khair, kata Nabi Musa, kalian ingin mengganti yang baik diganti dengan keburukan. Ya. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha. Ketika kalian berkata, wahai Musa, kalian bosan makan manna wa sallam. Mana sallam makan dari surga, turun, tinggal dimakan, tinggal disantap, siap saji. Mereka, dan itu makanan tidak sama dengan makan yang lain. Kata mereka, bosan makan ini terus, ganti. Kami ingin makan yang ketimun, bawang. Itu di mana-mana juga ada, kata Musa. Jadi mereka seperti itu ya, membangkang kepada Nabi Musa. Sampai mereka mengejek Nabi Musa. Sampai Rasulullah SAW berkata ketika diprotes oleh sebagian orang ketika Rasulullah membagi ghanimah di Ju'rana dianggap tidak adil, maka ada yang berkata hadhihi qismatun ma udila fiha. Ini pembagian Muhammad tidak adil. Hadhihi qismatun ma urida biha wajhullah. Ini pembagian yang tidak ikhlas. Maka Rasulullah SAW berkata, rahimallahu Musa laqad udhiya aktsara min dzalik fasabar. Semoga Allah merahmati Nabi Musa, dia telah diuji lebih parah daripada ini dan dia bersabar. Itu Bani Israel sangat kurang ajar. Maksud saya, gara-gara mereka membangkang-bangkang, artinya Allah menjadi mengatakan hati mereka menjadi apa? Keras. Padahal hati sumber kebahagiaan. Ketika kalbu jadi keras akan susah bahagia. Susah banget. Sudah keras. Allah sebutkan juga misalnya tentang goflah yang terlalu lama, lalai terlalu lama. Lihat ini contoh saya katakan dalil ketika hati tidak dekat dengan Allah. Goflah lalai, maka dia menjadi keras. Kata Allah, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum dalam surat Al-Hadid. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah tiba saatnya bagi orang yang beriman an takhsha qulubuhum li dzikrillah, agar hati mereka jadi khusyuk dengan berzikir kepada Allah. Ya. Wa ma nazala minal haqq, dengan Al-Qur'an dan kebenaran yang turun pada Al-Qur'an. Itu dengan menelah Al-Qur'an, dengan ingat kepada Allah, hati menjadi khusyuk. Disitulah bahagia. Kapan hati khusyuk maka dia bahagia. Kemudian Allah ingatkan, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan janganlah orang beriman seperti ahlul kitab sebelumnya. Fatala alaihimul amad, karena kelamaan waktu, yaitu mereka dalam ghaflah, kata para ahli tafsir. Mereka lalai, malas baca Taurat, malas ibadah, lalai. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, jadi maka jadilah hati mereka menjadi apa? Keras. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kemudian kebanyakan mereka menjadi fasik. Setelah itu Allah kasih isyarat, kasih isyarat dengan analogi. Kata Allah, i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah bahwasanya Allah menghidupkan bumi yang tandus setelah matinya. Dihidupkan dengan apa? Turunkan apa? Hujan. Artinya kalau hatimu keras bukan berarti tidak bisa hidup lagi, bisa. Sirami dengan ayat-ayat Allah, sirami dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gara-gara lama lalai bisa bikin hati jadi tidak bahagia. Antum diam aja merenung, enggak ngapa-ngapain, lama-lama hati menjadi apa? Keras. Harus diisi dengan zikir. Makanya subhanallah, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan salat 5 waktu di waktu yang berbeda-beda, karena hati ini dia kalau dibiarkan terus dia keras, dia mengeras dengan sendirinya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, innal imana la yakhla'u fi jawfi ahadikum kama yakhla'u thawb. Sungguhnya iman itu menjadi usang dalam hati kalian sebagaimana baju lama-lama jadi usang. Tidak dipakai usang atau tidak? Usang. Fas'alullaha an yujaddida imanakum. Kalau gitu mintalah kepada Allah agar memperbaharui iman kalian. Iman ini kalau hati dibiarkan saja tidak disirami, dia akan rusak, dia akan kaku, dia akan keras. Situlah kebahagiaan akan hilang. Itu baru ghaflah, baru lalai aja. Belum kalau maksiat tambah hancur lagi. Innal abda idza adnaba dzamban nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sungguhnya seorang hamba jika bermaksiat, hatinya ada titik hitam. Semakin banyak semakin hitam, akhirnya menutupi hati tersebut sampai menjadi ran. Kalla bal rana ala qulubihim. Maka ran itu gumpalan hitam yang menutupi hati seorang, maka sudah susah seperti itu mau bahagia, tertutup hatinya.
Allah juga berfirman tentang Bani Israel. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika mereka bermaksiat dalam surat Al-Maidah ayat 12, "Fabima naqdhihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah." Karena mereka membatalkan janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kami laknat mereka wa ja'alna qulubahum qasiyah. Kami jadikan hati mereka menjadi hati yang keras, menjadi hati yang keras. Maka ini semua dalil bahwasanya maksiat mempengaruhi kondisi hati, yaitu hati sanubari atau qalbu menjadi keras. Kalau sudah keras maka tidak bakalan bahagia meskipun kelihatannya dia happy-happy, meskipun sarana kelezatan berada di tangannya, meskipun uangnya banyak, meskipun hartanya banyak, dia pasti sengsara. Sekarang dengan adanya medsos kita dengar berita ada orang kaya, sudah kaya raya masih apa? Masih narkoba. Kenapa dia tidak menemukan kebahagiaan? Dia tidak menemukan kebahagiaan. Sampai kita heran ada orang di puncak kejayaan, puncak ketenaran malah bunuh diri. Heran. Mana hatinya hampa, kosong. Padahal semua orang ingin seperti dia sendiri hatinya hampa. Hatinya hampa. Saya ketemu dengan seorang sekarang ahli agama, doktor. Ibunya bunuh diri, ateis. Ibunya bunuh diri dari luar negeri maksudnya, di Eropa. Ibunya bunuh diri, padahal di puncak kekayaan, di puncak ketenaran, bunuh diri. Anaknya alhamdulillah kemudian masuk Islam, sekarang jadi doktor dalam bidang agama. Mu'alaf. Tapi kisah tragis bagaimana ibunya meninggal dengan bunuh diri padahal di puncak ketenaran, puncak kekayaan, ternyata tidak kuat dengan kehampaan dalam hatinya, akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Taib. Nah, oleh karenanya kalau kita perhatikan Al-Quran membawakan ayat-ayat mendatangkan kebahagiaan. Berarti lawannya mendatangkan kesengsaraan. Semua ketaatan mendatangkan kebahagiaan. Karena itulah kebutuhan hati kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala seperti butuhnya tubuh kita terhadap makanan. Fisik kita kalau enggak makan makanan, fisik kita melemah kita bisa mati. Hati pun demikian. Dia butuh mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya tadi saya bilang Allah jadikan salat 5 waktu karena duhur, subuh kita salat kemudian kita lalai kerja macam-macam. Ada waktunya kita ingat lagi Allah. Kalau seandainya tidak ingat, hati kita bisa kacau, tapi ada waktunya ingat Allah lagi zuhur. Habis zuhur mungkin tidur, mungkin apa, mungkin macam-macam. Asar ingat Allah lagi. Asar, maghrib ingat lagi. Isya ingat Allah lagi. Kalau sempat bangun malam ingat Allah lagi. Disitulah hati semakin apa? Semakin bahagia. Semakin bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman contohnya tentang dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya keimanan mendatangkan kebahagiaan. Di antaranya ayat yang tadi kita sudah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd, kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan mereka mengingat Allah, ketahuilah dengan mengingat Allah mereka akan bahagia. Terapkan ayat ini antum akan bahagia. Zikir aja. Zikir pagi, zikir petang. Ketika mau keluar rumah zikir, makan berzikir, habis makan berzikir, biasakan doa kemana-mana. Insya Allah bahagia. Insya Allah bahagia. Naik kendaraan, berzikir, mau safar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk sebuah negeri, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah bahagia. Kenapa? Hati selalu terikat dengan Allah, ingat dengan Allah. Dengan ingat kepada Allah kau akan bahagia. Di tengah jalan sela-sela kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Di tengah-tengah kesibukan buka Al-Quran satu halaman kita baca, itulah bahagia. Allah yang bilang, sang pemilik hati, sang pencipta hati yang menjamin kalau ingin bahagia, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kalau dokter bilang, kau ingin tubuhmu kuat ya makan ini ya, karena fisik manusia memang diciptakan seperti itu. Sekarang kita bicara tentang sanubari. Sanubari, kolbu, hati, dia punya sifat yang lain. Dia punya fitrah yang lain. Fitrahnya kalau ingat penciptanya dia akan bahagia. Maka demikianlah kata Allah, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah kalian akan bahagia. Baik. Ini semua orang tahu ayat ini atau sering dengar maknanya.
Tapi siapa yang mempraktekannya? Siapa yang mempraktekannya? Padahal kalau dia praktekkan dia bahagia. Mudah bahagia. Bangun malam, bangunkan istri, jam 3:30, sholat malam sama istri. Jadi imam, istri jadi makmum. Habis itu berdoa, menangis. Sudah, bahagia. Kalau hafalan sedikit sudah sholat sendiri-sendiri. Kalau hafalan banyak jadi mudah. Udah gitu bahagia. Enggak usah ke Paris, enggak usah ke Tegal, enggak usah. Kemana? Enggak usah ke Casablanca, udah. Ke Cikarang selesai, tapi malam salat malam. Bahagia. Mudah, enggak susah. Orang bahagia itu mudah. Cuma mau atau tidak itu aja. Perlu perjuangan sedikit tapi bahagia. Pasang alarm, langsung pasang 3. 1 di atas kulkas, 1 di bawah tempat tidur, 1 di telinga istri. Insyaallah bangun. Bangun salat selesai, salat malam bahagia. Masalah banyak menumpuk, insyaallah plong. Selesai. Mudah. Cuma kita enggak mau melakukan itu aja. Bahagia mudah. Sebelum tidur baca Quran. Setengah juz, 1/4 juz, 2 halaman. Bahagia. Masalahnya kita sebelum tidur kita merojaah medsos, itu masalahnya. Nah, gimana bahagia? Jadi, tapi ini contoh zikir. Mengingat Allah bikin bahagia, mengingat dunia bikin hati sengsara. Ya, dunia bikin hati. Ini contoh, maksudnya lawan. Antum banyak ingat Allah, antum bahagia. Banyak ingat dunia, makanya dikatakan oleh seorang salaf, zikrullahi dawa wa zikrun nas daun. Mengingat Allah adalah obat, mengingat manusia adalah penyakit. Nah, kita lebih banyak mengingat manusia daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bikin hati kita bermasalah. Makanya saya sering sampaikan tentang ini hal yang sepele tapi menurut saya sangat benar ya. Ketika ada orang yang minum kopi banyak, ini saya pernah baca di Twitter. Dulu ada orang sampaikan, ada yang share, dia minum kopi banyak, minum kopi Arab, sampai ada yang datang kepada dia tanya, kepo. Saya lihat kamu banyak sekali minum kohwa, kopi Arab. Apa sebabnya? Kepo atau tidak? Kepo. Oh, dia minum kopi banyak kok ditanya-tanya. Akhirnya yang minum kopi banyak ini bilang, saya minum kopi banyak karena kakek saya umurnya lebih dari 100 tahun. Kok bisa? Karena kakek saya enggak suka tanya-tanya seperti kamu. Dan ini benar, ternyata kalau orang suka sering nanya-nanya yang enggak perlu, dia banyak pikiran, dia pikir yang tidak perlu dia pikirkan. Akhirnya dia pusing mikirin ini, mikirin anu, mikirin ini, mikirin anu. Ketika dia banyak pikiran, kolesterol naik. Subhanallah. Baru kemarin ada teman saya dari malam main ke rumah, kerja di Aramco 20 tahun. Orang Indonesia. Cerita ada temannya secara fisik dia tidak ada gula, kemudian tidak ada kolesterol, badannya kurus, olahragawan, tahu-tahu harus bypass. Semua heran. Setiap periksa normal terus. Akhirnya di bypass di Khobar di dekat Riyadh. Di sana di daerah di Khobar dekat Dammam sana. Ketika dia tanya, "Dok, saya kenapa, Dok? Pola hidup sehat, makan sehat, non kolesterol, tidak ada gula. Kenapa saya harus mengalami ini? Sampai penyumbatan berapa sekian persen, 100% sebagiannya sehingga harus bypass. Tidak lagi pasang ring, maksud Pak? Bypass. Kata dokter, kau stres." Subhanallah. Benar, dia stres. Ternyata stres bikin jantungnya bermasalah. Secara normal dilihat kolesterol normal, tekanan darah normal, tapi tahu-tahu harus bypass. Mau saya menunjukkan benar kalau kita banyak mikir yang enggak perlu, mikirin ini, mikirin anu, mikirin ini, akhirnya kita stres. Kalau stres cepat mati. Benar tadi kakek saya tidak suka tanya-tanya seperti kamu, maka umurnya 100 tahun apa? Lebih. Bukankah kalau kita sering lihat banyak berita, kita sengsara? Jujur, sengsara enggak? Antum coba praktek, enggak usah sebulan, seminggu aja. Antum enggak usah nonton berita. Saya bukan berarti melarang orang, berita itu akan sampai. Kalau penting kita akan tahu sekali, atau lihat-lihat sekali-sekali. Masalahnya kita memberikan waktu untuk berita berlebihan, sehingga kita tidak zikrullah, tapi kita zikrud dunia, zikrun nas. Antum seminggu aja tidak nonton berita, pasti lebih bahagia. Percaya. Ada teman-teman sudah praktekkan, bilang, "Ustaz,
Ana ambil nasihat antum, ana merasa nyaman, tentram. Kenapa tidak lagi nonton berita? Ada yang gitu. Ana ambil nasihat antum, sekarang kembali lagi. Jadi bukannya kita nggak boleh lihat, kita juga perlu tahu. Tapi kalau berlebihan, kita sendiri yang sengsara. Kita sengsara, istri sengsara. Antum kalau istri antum suka medsos, antum sengsara karena antum tidak diurusin sama istri. Benar. Dia sibuk lihat medsos. Beda kalau dia tidak ada medsos, dia kesibukannya pengurus suami, dia nanti kapan suaminya datang, dia siap apa. Karena dia tidak bermedsos. Tapi kalau istri antum ada Instagramnya, ada TikToknya, ada YouTube-nya, ada Facebooknya, bahkan akun Instagramnya 2. Ini yakinlah antum sengsara karena antum tidak diurusin sama apa? Istri. Perlu istri yang lain? Enggak perlu. Istri satu itu diperbaiki. Kamu jangan ngurusin medsos, urusin saya suamimu. Kenapa? Karena lupa zikrullah, ada dampaknya. Ini maksudnya bicara secara langsung, maksudnya nyata kita hadapi yang kita rasakan keseharian. Bahwasanya kalau kita tidak ingat Allah, kita sengsara. Allah juga berfirman dalam surat An-Nahl, kata Allah Subhanahu wa taala, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajran bi ahsanil ladzi kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beramal saleh, laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dalam kondisi beriman. Syaratnya dia beramal saleh, beriman, bukan cuma iman di bibir aja. Ya, laisal iman bitamanni wala bitahalli, cuma bukan angan-angan saja. Tetapi ada buktinya, yaitu beramal saleh. Wa huwa mu'min, kata Allah apa balasannya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan memberikan dia kehidupan bahagia itu di dunia. Wala najziyannahum ajran bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Dan kami akan berikan ganjaran terbaik atas amalan dia itu di akhirat, di surga. Allah jamin siapa beriman beramal soleh dia akan bahagia. Tapi beriman amal soleh yang benar, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bahagia. Ini contoh. Apa yang Allah sebutkan? Apa tafsir para ulama? Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan tafsiran hayatan thayyibah. Apa hayatan thayyibah? Kata Ibnu Katsir di antaranya kebahagiaan. Dia itu bahagia. Di antara tafsir Ibnu Katsir mengatakan dia akan dijadikan qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qanaah. Orang qanaah bahagia enggak? Kapan dia tidak baik? Kalau dia tamak. Kalau dia nerimo bahagia. Dia hanya punya motor tapi dia senang. Saya ketemu ada seorang ustaz, mobilnya mobil lama. Mobil kalau saya naik saya kurang suka. Tapi dia senang sekali dengan mobil itu. Bahkan dia banggakan, mobil ini saya bawa kemana-mana. Dia bangga dengan mobil itu. Kalau saya yang malas naik mobil itu. Subhanallah, jadikan dia qanaah dengan mobil yang sederhana tersebut. Dia sudah merasa bahagia. Qanaah kanzun la yafna, yaitu aset yang tidak pernah sirna. Kebahagiaan di tanganmu, kemana-mana kau bawa kebahagiaan di hatimu, kemana-mana kau bahagia jika kau miliki qanaah. Di antara sebab yang menjadikan seorang qanaah adalah beriman dan beramal soleh. Ketika dia mengetahui hakikat dunia dan hakikat akhirat, maka dia akan qanaah. Kapan dia qanaah? Maka dia bahagia. Antum ketemu seorang supir, senyum-senyum. Ketemu bosnya, ngomel-ngomel. Kenapa? Supirnya qanaah, yang penting syukur ustaz. Bosnya enggak qanaah, marah-marah. Mana yang bahagia, bos atau supirnya? Supirnya. Qanaah. Bagaimana cara bisa kita qanaah? Beriman dan beramal saleh. Itu anugerah Allah berikan sehingga hati menjadi tentram, menjadi bahagia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa al-ghina an kathratil arad, wa innamal ghina ghina nafs." Bukanlah kekayaan dengan banyaknya aset, tapi kaya adalah dengan kaya hati, itu qanaah. Ya. Qad aflaha man aslam wa qanna Allahu bima atah. Sungguh beruntung orang yang telah Islam dan Allah menjadikan hatinya qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Subhanallah. Kalau dia sudah qanaah maka ini di antara satu tafsiran hayatan thayyibah. Tafsiran kedua kata Ibnu Katsir, hayatan thayyibah maknanya kebahagiaan. Tafsiran ketiga kata beliau yaitu ketentraman dalam beramal soleh, nyaman beramal soleh. Nyaman beramal soleh. Dia merasa nyaman beramal soleh. Dia rindu untuk beramal soleh. Kalau dia solat dia merasa lezat dalam solatnya. Kalau dia tidak solat malam dia merasa gelisah. Sebaliknya. Dia kecanduan solat malam. Dia kecanduan sedekah. Kenapa? Dia berasa nyaman dalam amal soleh tersebut. Dia kecanduan haji. Dia kecanduan umrah kalau punya duit. Kalau nggak punya duit ya sudah jangan kecanduan.
Mau saya dia merasa amal soleh itu luar biasa. Dia merasa. Dia canduan taklim, canduan baca tafsir, canduan baca Quran, senang dia. Allah bikin dia senang. Ini dia berarti sedang bahagia. Di antara kebahagiaan yang Allah berikan yaitu dia merasa tentram dengan ibadah. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Ju'ilat qurratu aini fis salat." Allah menjadikan kebahagiaanku pada salat. Rasulullah berkata, "Ya Bilal arihna bis salat." Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Kalau kita sudah bisa menjadikan salat adalah kelezatan, nah itu sudah dapat kehidupan bahagia. Bukan sebagai beban, tapi apa? Kelezatan. Itu butuh perjuangan sampai kita sampai pada derajat tersebut. Di antara tafsiran hayatan thayyibah yang menakjubkan, kata Ibnu Katsir, yaitu aklul halal, makan halal. Dan ini di antara tafsir yang menakjubkan yang saya dapatkan juga dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan menjadikan ulama lain menjadi takjub. Disebutkan dalam sejarah Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam sebagian buku biografi Imam Ahmad bin Hanbal. Ada orang datang kepada Imam Ahmad, dia cerita. Saya tanya kepada Imam Ahmad, "Ya Aba Abdullah, bima talinul qulub?" Wahai Imam Ahmad, bagaimana hati bisa menjadi lembut? Imam Ahmad diam sebentar. Kemudian dia menjawab. Kata dia, "Bi aklil halal," makan halal. Subhanallah, jawabnya aneh kan? Apa korelasi makan halal dengan hati yang lembut? Maka kemudian dia tanya kepada ulama lain, bagaimana cara hati menjadi lembut? Semua ulama yang ditanya jawabannya sama, bi dzikrillah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini mengatakan, "Saya tadi baru dari Abu Abdullah, dari Imam Ahmad. Saya tanya dengan pertanyaan yang sama." Jawabannya apa? Mereka penasaran karena mereka tahu bagaimana Imam Ahmad, jalalatuhu, agungnya Imam Ahmad, karismaktinya Imam, ilmunya. Sehingga mereka kepo pengen tahu Imam Ahmad jawabnya apa ketika ditanya, bagaimana cara hati bisa lembut? Kata Imam Ahmad, bi aklil halal, dengan makan yang halal. Subhanallah. Maka mereka mengatakan, qad ata bi jauhar, sungguh dia telah mendatangkan intisari. Benar, ternyata makan halal salah satu dari kebahagiaan. Kenapa makan halal? Menjadikan hati bersih. Di antara dalil akan hal ini ditinjau dari sisi dalil, kemudian di sini dari praktek kita bahas. Di antara dalil akan hal ini Rasulullah bersabda, "Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Wa bainahuma umurun mushtabihat. La ya'rifuna katsirun minan nas." Ya. Kemudian setelah itu Nabi di akhir hadis mengatakan, ya, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa bainahuma umurun mushtabihat. La ya'rifuna katsirun minan nas." Ya. Kemudian di akhir kata hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ketahuilah dalam hati ada segumpal daging. Idza saluhat saluhat jasadu kulluh." Kalau baik maka baik pula yang seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau buruk maka buruk yang lain. Ala wa hiyal qalb. Ketahuilah adalah hati. Rasulullah buka hadis Nu'man bin Bashir dengan mengatakan halal jelas, haram jelas, di antara keduanya adalah perkara yang syubhat. Ya. Faman ittaqa syubhati faqad istabra li dini wa ardi. Siapa yang meninggalkan syubhat, menjauhkan syubhat, maka dia telah membersihkan harga dirinya dan agamanya, menyelamatkan agamanya dan harga dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang terjerumus dalam syubhat, lama-lama terjerumus dalam haram. Karra'i yar'a haulal hima. Seperti penggembala kambing yang menggembalakan kambing di sekitar area yang terlarang. Ala likulli malakin hima, ala himallahi maharimuhu. Ketahuilah setiap raja punya daerah terlarang, ketahuilah daerah terlarangnya Allah adalah hal-hal yang diharamkan. Yaitu berusaha makan jangan yang syubhat, berusaha yang halal-halal saja. Setelah itu baru Nabi sebutkan tentang hati. Ketahuilah di dalam tubuh ada segumpal daging. Kalau baik maka baik pula yang lain. Kalau buruk maka buruk pula yang lain. Kata para ulama, setelah Nabi menyebutkan halal haram kemudian hati, menunjukkan makanan punya pengaruh terhadap kondisi apa? Hati. Punya pengaruh tentang lembutnya hati atau kerasnya hati, bahagianya hati atau sesara hati dengan makanan yang halal. Tapi ini secara dalil, secara praktik benar. Orang makan halal dia tidak banyak pikiran. Selesai. Tapi kalau dia haram, dia pasti gelisah. Aduh, tadi saya tipu dia, saya bohongin dia. Saya bilang mangga manis, ternyata mangga apa? Asam. Manis. Beli ternyata asam. Kamu ya sudah. Kamu nipu saya. Ya nipu.
Ya enggak, kamu baru ketipu 1 kilo, saya 1 bakul ketipu. Jadi coba orang kalau korupsi gelisah atau tidak? Gelisah. Gelisah. Apalagi kalau ada berita-berita koruptor ditangkap, gelisah, hidup gelisah. Punya uang banyak, dia sembunyikan sana, sembunyikan sini. Mau beli macam-macam takut ketahuan. Akhirnya pakai nama keluarganya, pakai nama siapa, pakai nama siapa, pakai nama siapa. Mau beli mahal-mahal, dia gemes, duit dia banyak. Mau beli, takut ketangkap KPK, terdeteksi. Sehingga dia gemes, punya duit banyak tapi nggak bisa beli. Gemes atau tidak? Gemes. Tapi yang makan halal santai, dia mau apa santai. Dia nggak ada pikiran gitu-gitu. Dia ada gelisah. Manusia kalau nipu orang, meskipun dia kejam, dia pasti ada signal, kamu nggak benar, kamu nggak. Sehingga dia hidup dalam apa? Kegelisahan. Maka benar kata Imam Ahmad, kalau ingin bahagia makan apa? Halal. Kalau ingin sengsara makan haram. Zalim orang, tipu orang, bohongin orang. Jual perkara yang haram. Maka hati akan menjadi keras. Kalau sudah keras tidak akan bahagia. Maka ini tafsiran yang menakjubkan dari Imam Ahmad ketika ditanya, bagaimana cara hati menjadi lembut? Bi'aklil halal. Dengan makan yang halal. Orang kalau sudah masuk dalam praktek yang terlarang, gelisah atau tidak? Gelisah. Takut ketahuan. Sekarang belum ketahuan. Sewa pengacara, bayar sana, bayar sini. Sibuk sendiri. Uang banyak tapi apa? Gelisah. Nyogok sana, nyogok sini supaya aman. Yang tidak begitu, santai aja. Santai. Mau mewah-mewah. Bahagia bukan di kemewahan. Bahagia adalah di hati seorang, dan hati seorang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sini kita tahu bahwasanya siapa yang dekat sama Allah dia akan bahagia. Siapa yang jauh dari Allah, maka dia akan sengsara. Maka korelasi maksiat dengan kebahagiaan sangat jelas. Anda semakin maksiat, semakin tidak bahagia. Sekarang saya akan sebutkan satu persatu secara praktek nyata bagaimana orang yang bermaksiat itu sengsara. Meskipun kelihatannya dia bahagia. Meskipun banyak orang pengen hidup seperti dia, padahal dia sendiri apa? Sengsara. Contoh misalnya, maksiat sederhana. Orang menundukkan pandangan bahagia, mengumbar pandangan sengsara. Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakan kepada orang beriman tundukkan pandangan mereka. Katakan kepada wanita mukminah, "Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna." Katakan kepada wanita tundukkan pandangan mereka. Kenapa? Mereka bahagia. Dzalika azka lahum, itu membuat mereka lebih suci, hati mereka lebih bersih. Mereka salat lebih khusyuk, mereka baca Quran lebih khusyuk. Dan mereka bisa menikmati istrinya. Lihat istri lebih cantik, kenapa dia tundukkan pandangan? Lebih berhasrat kepada istri, lebih happy ketika bercanda sama istri. Benar, Allah bikin bahagia dalam ketaatan. Ini orang yang tundukkan pandangan, dia pasti bahagia sama istrinya. Apalagi istrinya tundukkan pandangan, dia juga tundukkan pandangan. Klop, dua-duanya pasti bahagia. Istri rindu ketemu dia rindu ketemu istri, ngobrol ketua bahagia, ketika berhubungan intim juga mereka happy. Dua-dua tundukkan pandangan. Coba kalau dia umbar pandangan. Seorang berpandangan, tiap hari nonton film Korea. Lihat wanita cantik, lihat istrinya, donat gosong, udah nggak tertarik, udah nggak hasrat sama istrinya, sehingga berangan-angan istrinya seperti orang apa? Korea. Sama wanita juga gitu, setiap hari nonton film Korea, lihat suaminya pisang goreng gosong, udah hancur. Lihat tadi dia Korea. Harusnya suaminya putih jadi kelihatan hitam karena yang dilihat adalah begitu, sengsara sendiri. Ini sengsara sehingga halal yang ada di depan matanya tidak bisa dia rasakan kenikmatannya. Benar ini. Antum lihat orang sampai ada kelainan-kelainan seks di luar negeri. Kenapa? Mereka maksiat sehingga mereka tidak puas yang halal, sehingga mereka mencoba sampai dengan hewan, sampai aneh-aneh, sampai memukul, menyiksa. Kelainan jiwa. Kenapa? Karena maksiat. Tapi kalau orang tundukkan pandangan, jalankan perintah Allah, Allah yang lebih tahu tentang masalah kita. Allah tahu di mana kebahagiaan kita. Orang menyangka dengan maksiat dia akan bisa berfantasi dalam kelezatan, justru tidak bahagia, justru semakin sengsara. Sehingga akhirnya dia punya kelainan seks yang aneh-aneh, dia tidak bisa bahagia dengan seks yang biasa. Dan ini banyak terjadi. Sampai saya dengar ada penyakit di sebagian negara, orang sudah tidak mau seks lagi karena sudah hilang. Tidak tahu benar atau tidak. Aneh tapi nyata. Ini contoh sederhana. Ini satu kesengsaraan yang dirasakan. Kesengsaraan berikutnya ketika dia melihat
Yang haram. Dia kepingin tapi tidak bisa dia rasakan. Itu kan menderita tidak? Kalau kita lihat es krim bisa kita beli nggak? Es krim bisa nggak? Es krim bisa, tinggal beli kita makan. Nih, ngiler, beli makan. Lihat tuna bakar, beli makan. Tapi kalau lihat cewek, lihat doang, ngiler sampai habis air liur, tidak bisa cium tuh cewek, tidak bisa. Itu kesengsaraan, sengsara. Maka orang yang tundukkan pandangan dia bahagia dalam rumah tangganya. Siapa yang bermaksiat Allah cabut kelezatan, Allah berikan kesengsaraan. Dia merasa dia bahagia, dia tidak bahagia, dia sengsara. Ini contoh. Contoh bahwasanya satu maksiat mendatangkan merusak kebahagiaan seorang. Saya punya kawan cerita dokter didatangi oleh beberapa orang yang suka jajan di luar, suka zina. Sudah ketemu istrinya tidak bisa berhasrat sama sekali. Padahal istrinya cantik, padahal istrinya, tapi ya karena suka jajan ya udah. Di rumah sengsara. Di rumah sengsara. Nanti kalau udah tua istrinya juga sudah, dia sudah tidak bisa macam-macam, dia lebih sengsara lagi, menghabisi masa tuanya dengan kesengsaraan. Tapi kalau dia bertakwa tundukkan pandangan, dia happy terus sama istrinya meskipun sampai tua. Ini contoh. Allah cabut kelezatan, Allah ganti dengan kesengsaraan. Kesengsaraan. Dan demikianlah para pelaku maksiat mengalami hal tersebut. Tapi contoh lagi, antara bahagia dan sengsara, antara dermawan dan pelit. Antara dermawan dan pelit. Saya bacakan hadis. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Bukhari dan Muslim, "Mathalul munfik wal bakhil," perumpamaan orang yang dermawan dengan yang pelit, "kamathali rajulaini alaihima jubbatani," atau dalam riwayat junnatani, "min ladun taraqihima ila sadihima." Perumpamaan orang pelit dan orang dermawan seperti dua orang lelaki yang memakai baju perang yang terbuat dari ring-ring. Dia pakai dari dada sampai ke turkuat ini, sampai leher, selangkang sampai dada. Itu baju dia pakai, baju besi. Fa amal munfik fa idza arada an yunfiqa maddat alaihi wattasa'at hatta tablugha qadamaihi wa ta'fu atharahu. Adapun munfik kalau dia berinfak maka semakin lebar ini baju, semakin lebar, semakin lapang sampai akhirnya menutup tubuhnya, sampai menutup bekas kakinya. Dia lapang. Wa amal bakhilu, adapun orang pelit, fa idza arada an yunfik ahdatha kullu halaqatin akhadat kullu halaqatin mawdi'aha. Ketika dia ingin berinfak, dia merasa berat sehingga setiap ring semakin padat, kencang, semakin kencang. Walazimat fa huwa yuridu an yuwassi'aha wa la tattasi'. Maka semakin padat, semakin kencang, dia ingin melonggarkan tidak bisa longgar. Maka para ulama menyebutkan tafsir hadis ini di antaranya. Orang yang berinfak dia pasti bahagia. Dadanya semakin lapang, mudah bernapas. Kemudian Allah akan melindunginya. Ibarat tadi baju perang yang menutupi segala bagian tubuhnya sehingga tidak bisa terkena oleh anak panah atau pedang musuh. Orang yang pelit dadanya semakin sempit dan dia tidak terlindungi, dadanya semakin sempit. Dan ini benar dalam hidup sehari-hari. Kalau orang dermawan, hatinya tentram, dia bahagia. Karena ketika dia bagikan kebahagiaan kepada orang, Allah akan bikin dia bahagia. Dan ini sudah, coba antum lihat, antum kan punya banyak teman. Coba antum lihat teman antum yang pelit sama yang dermawan. Antum bandingkan. Yang pelit biasanya cemburu, suka marah, emosi. Yang dermawan riang gembira. Benar enggak? Coba renungkan sekarang teman antum yang sangat dermawan, ada enggak coba? Atau enggak ada? Terus antum bandingkan teman antum yang pelit, antum tahu dia pelit. Hidupnya susah, cepat emosi, cepat marah-marah, ada sedikit hilang dia ngamuk. Anaknya kacamatanya rusak, dia ngamuk, "Kamu itu kacamata," anaknya dihabisin. Istrinya tabrakan, dia tanya kepada istrinya, "Gimana mobilnya?" Bukan istrinya ditanya, "Aman atau tidak? Mobilnya gimana?" Subhanallah, pelit. Sengsara, ada sedikit barang pecah, ngamuk. Kalau orang yang bisa dermawan biasa, dia biasa kehilangan uang untuk kebaikan, ini qadarullah aman, dia tenang-tenang hati. Antum lihat aja, coba ingat, ada satu tukang pelit, satu tukang dermawan. Pasti hidupnya beda. Satu Allah kasih bahagia, tenang, gembira, cerita, tawa tiwi. Yang satu
cemberut, dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi. Dan itu benar, ada seperti itu. Semakin dia pelit, dia semakin apa? Sengsara. Dia sengsara. Suudzon. Ini istri mau ambil uang saya, ini anak mau ambil uang saya, ini minta duit mau habis uang saya. Hidup sengsara karena dia apa? Pelit. Dia tahan uangnya. Makanya pelitnya membuat dia sengsara. Dia merasa bahagia padahal dia sengsara. Menahan harta semakin sengsara. Makanya perumpamaan terindah bagi orang pelit adalah dia adalah penjaga berangkas harta yang paling amanah. Itu orang pelit. Dia jaga sampai dia mati. Ada mau ambil enggak boleh sampai mati. Itulah kau memang penjaga berangkas hartamu yang paling apa? Amanah. Enggak seorang pun bisa mengambil hartamu. Sampai kamu mati diserahkan kepada yang lain. Orang dermawan enggak demikian. Silakan bagi. Hidup bahagia. Yang bilang Nabi SAW. Maka ketika para ulama menyebutkan di antara istimbat yang menakjubkan ketika para ulama menyebutkan tentang hadis la taqdab. Rasulullah mengatakan la taqdab, jangan kau marah. Ketika seorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah berilah wasiat kepadaku. Kata Rasulullah SAW, la taqdab, jangan kau marah. Faraddada miraran, dia minta ulang lagi, wasiat lagi ya Rasulullah. Rasul jawaban yang sama, la taqdab, jangan kau marah, jangan kau marah. Ketika para ulama membahas tentang la taqdab, jangan kau marah, bukan berarti menghilangkan sifat marah, karena sifat marah tidak bakalan hilang. Benar atau tidak? Itu potensi yang ada pada manusia. Manusia pasti marah. Rasulullah juga marah kadang-kadang. Jadi bukan maksudnya hilangkanlah sifat marah, bukan. Tetapi mereka menafsirkan yaitu berakhlak mulia dan tinggalkanlah akhlak-akhlak buruk. Kenapa akhlak buruk itu? Sebab suka orang marah-marah. Di antara yang membuat orang suka marah-marah, pelit. Makanya ibu-ibu kalau lihat suami suka marah-marah, biasanya pelit. Kecuali ada sebab yang lain. Sedikit-sedikit marah. Ada keluarga datang, kenapa datang terus? Takut berasnya habis, pelit. Ini kok bertamu sampai 3 minggu? Ini ngapain? Bukan apa-apa. Ternyata apa? Pelit. Maka ini contoh bahwasanya ketaatan mendatangkan kebahagiaan, maksiat mendatangkan kesengsaraan. Baik. Contoh lagi sederhana. Kita bicara dengan ranah besar tentang wanita. Wanita yang bahagia bagaimana? Wanita yang bahagia menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang di rumah baca Quran, yang Allah nasihatkan kepada istri-istri Nabi dalam surat Al-Ahzab. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaitun." Wahai istri-istri Nabi, kalian tidak seperti wanita yang biasa. Kalau kalian bertakwa kepada Allah. Fala takhdha'na bil qaul, maka jangan kalian mendayu-dayu ketika berbicara, fayatma alladzi fi qalbihi marad, khawatir orang yang punya hati cenderung kepada kalian. Fayatma alladzi fi qalbihi marad, qulna qawlan ma'rufa, ucapkanlah kata-kata yang wajar. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula. Maka tinggallah kalian di rumah, jangan kalian suka keluar memamerkan kecantikan seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Wa aqimna salata wa atina zakata. Dirikanlah salat, bayarkan zakat. Wa atina Allah wa rasulah. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ini semua syariat buat apa? Untuk agar Allah membersihkan kalian dari najis-najis dan Allah bersihkan kalian dengan kebersihan yang terbaik. Dengan sungguh-sungguh bersih. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah, dan ingatlah atau sebutlah tentang apa yang dibacakan di rumah kalian berupa Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha kana latifan khabira. Sungguhnya Allah Maha lembut dan Maha mengetahui. Sebagian ulama ketika menafsirkan, kenapa Allah tutup setelah Allah jangan begini, lakukanlah, jangan begini, lakukanlah. Allah tutup innallaha kana latifan khabira, sungguhnya Allah Maha lembut, yaitu Allah perintah-perintah ini yang kelihatannya sulit, larangan-larangan yang kelihatannya menyempitkan, ternyata itu cara Allah untuk mendatangkan kebahagiaan bagi kalian. Karena Allah menggiring kebahagiaan dengan cara yang lembut yang kalian tidak sadari. Seakan-akan dilarang-larang, justru itu sebab kebahagiaan. Saya bilang wanita mau bahagia, jangan sering keluar rumah. Jadikan rumah hobi di rumah. Wanita yang ingin bahagia, jangan suka mendayu-dayu sama laki-laki lain. Bikin hati dia sakit, bikin hati orang juga sakit. Sehingga dia
Tidak lagi cinta sama suaminya sehingga dia sengsara ketika dia membagi-bagi hatinya. Dia enjoy ngobrol sama orang, tidak enjoy ngobrol sama suami. Ingin bahagia, jangan telepon laki-laki lain sampai setengah jam, seperempat jam ketawa ketiwi. Kok bisa begitu? Sama suami tidak betah ngobrol, sama suami orang ngobrol. Bapak juga sama istri orang betah, sama istri sendiri tidak betah. Jangan. Kalau dia begitu dia tidak bahagia. Wa qarna fi buyutikunna, tetap di rumah kalian, jangan sing keluar. Jangan tabarruj, pamer sana, pamer sini, sedikit-sedikit pakai make up. Hey guys, Twitter macam-macam, pamer-pamer. Gua lagi di pasar nih, gue lagi beli make up baru nih. Joget sana, joget sini. Itu wanita sengsara. Di rumah tidak baca Quran, di rumah tidak dengar hadis, wanita sengsara. Sederhananya begini. Antum lihat, ada dua wanita. Satu di rumah, nurut sama suami, baca Quran, salat. Diomelin suami, dia sabar, dia bilang, "Iya Mas, enje, dalam." Ini wanita satu. Kadang-kadang dia nangis, kadang-kadang. Kalau suaminya soleh, dia pasti bahagia. Kadang-kadang dia dizolimi pun dia masih bahagia. Apalagi suaminya soleh. Dia nurut. Yang dia nantikan kapan suamiku pulang. Saya mau sambut. Kapan ngobrol sama suami. "Mas, mau masak apa hari ini?" "Emang ada apa?" "Ya cuma beras doang Mas." "Ya udah nasi goreng ya." "Iya nasi goreng." "Pakai telur enggak?" "Telurnya enggak ada Mas." "Ya udah nasi goreng orang gila." Itu wanita bahagia. Yang satu lihat ya, yang satu keren, tas branded, rumah. Kalau ngomong sama suami angkat suara, "Ya Mas, kamu masuk dulu. Saya mau ke sini, ada janji sama teman di mall ini, Plaza Mall Plaza, pokoknya jam sekian sini, jam sekian ada meeting, ada rapat. Aduh. Bentak-bentak suami. Emang dia bahagia? Tidak bahagia. Kelihatannya keren, sosialita. Ini wanita sengsara, kasihan. Makanya dia cari kebahagiaan ke sana kemari. Dia tidak bahagia. Tidak bahagia. Sengsara dia, suaminya sengsara gara-gara dia, anak-anaknya pun sengsara gara-gara dia karena sibuk enggak ngurus anak, anaknya butuh kedekatan. Kesengsaraan dia menular kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Ini wanita enggak bahagia. Wanita kodratnya butuh pelindung. Ketika dia keras meninggi di atas suaminya, membentak suaminya, dia tidak menemukan sosok yang bisa mengayominya. Di situ saat itu dia ada kehilangan sesuatu sehingga dia tidak sengsara. Sehingga dia sengsara. Tapi kalau dia menjalankan kodratnya sebagai wanita, tunduk sama suami, taat kepada suami, di situ dia menemukan ada pelindung, di situ dia bahagia. Maka aturan Allah yang bikin bahagia dilanggar bikin sengsara. Ini nyata bukan main-main. Kalau ada wanita bangga di luar, "Oh, suami saya takut sama saya." Coba nih. "Assalamualaikum Mas." "Ya. Itu suaminya pasti sengsara dan dia juga sengsara. Itu pasti suaminya sengsara tidak? Benar enggak Bapak-bapak? Itu suaminya pasti sengsara. Dan dia juga sengsara karena dia menjadi sosok wanita memerankan sebagai lelaki. Itu sengsara keluar dari fitrah. Mau bahagia dia perankan dirinya sebagai wanita yang butuh pada perhatian lelaki, butuh kepada lelaki, taat kepada lelaki. Baru itu wanita bahagia. Meskipun tidak dikenal, meskipun tidak sosialita, meskipun tidak bermedsos. Justru disitulah kebahagiaannya. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati. Tidak keluar rumah, di rumah baca Quran, baca hadis. Itu bahagia. Orang sok-sok bahagia jalan sana kemari. Dia di rumah. Yang dengan sedikit dia sudah senang, Allah berikan qanaah, dia bahagia. Benar atau tidak? Ini saya bukan mengada-ngada, ini real. Saya tanya sama antum, benar atau tidak? Apa yang sampaikan? Antum yang bagian bahagia itu bagian sengsara. Antum kan punya istri. Antum bagian bahagia itu bagian sengsara. Kalau istri antum model yang pertama tadi yang saya bilang di rumah, itu antum bahagia. Yang maksudnya suka loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini. Temu teman-teman rapat jalan-jalan, salon sana, salon sini pamer. Itu antum sengsara berarti. Dan dia juga sengsara. Ini contoh. Bosnya taat kepada Allah bikin bahagia, jauh dari perintah Allah bikin apa sengsara. Makanya kalau istri sudah mulai duniawi, nasihati. Bukan saya ngelarang kau duniawi, saya takut kau sengsara. Sengsara. Kalau sudah istri terjebak dalam suatu pola hidup tentang suatu yang branded, itu sengsara. Semua harus branded, suaminya jadi bandit lama-lama. Sengsara. Coba antum belikan suatu, sayang ini ada baju harganya 700 real. Sayang mau
Jangan bi kemahalan, jangan bi, nggak usah bi. Wah ini kita bahagia ada istri kayak gitu. Tapi kalau kurang bagus bi, ada yang merek terbagus bi, 1.000 real. Aduh ini sudah ditawarin 700 real, minta 1.000 real. Kita yang menderita. Istri kita tidak qanaah, dia juga menderita. Ketemu teman mau pamer, saya mau beli baju 1.000 real. Ketemu teman lagi beli pamer, saya ingin beli, aduh. Jadi taat kepada Allah bikin bahagia, jauh dari perintah Allah bikin apa? Sengsara. Ini real. Contoh lagi misalnya, kalau kita bermaksiat, kita menjadi candu. Candu itu kesengsaraan. Dia candu, misalnya candu khamar, candu nonton film misalnya, candu merokok, ya ringan ya, lebih parah lebih banyak. Candu zina, candu banyak, bikin dia candu. Akhirnya dia sengsara. Sampai kalau narkoba itu kalau nggak dikasih narkoba jadi apa sih? Sakau. Sengsara. Harus kasih narkoba. Menderita. Apalagi orang candu rokok mau naik pesawat, oh dia sudah menderita. Saya pernah ketemu orang sebelum masuk rokok itu kenapa? Sebentar lagi masuk pesawat 9 jam saya nggak bisa naik, nggak bisa isap rokok, kasihan kecanduan. Orang candu tuh nggak enak, sengsara. Gelisah hatinya berdebar pingin. Ketika dia melakukan tidak ada kepuasan dia rasakan. Selalu begitu terus. Bertahun-tahun candu, sengsara, kasihan. Sehingga ketika dia melakukan misalnya minum khamar bukan karena kelezatan tapi untuk menghilangkan rasa sakit yang dia rasakan. Seperti orang narkoba bukan ingin merasakan kelezatan tapi menghilangkan sakau yang dia rasakan. Sampai tahapan seperti itu. Saya minum khamar ini bukan karena kelezatan tapi karena untuk menghilangkan candu yang sedang menyerang saya. Sehingga dia sengsara dengan kecanduan tersebut. Benar atau tidak? Benar. Kalau orang tidak bermaksiat, tidak kecanduan, maka dia tentram. Taib di antara dosa misalnya mendatangkan kesengsaraan seperti hasad, dosa hasad. Hasad dosa, bikin orang sengsara. Lihat orang lain senang, dia gelisah. Apa hubungannya? Kenapa dia senang? Kenapa kau yang gelisah? Dia temannya baru beli mobil baru. Kenapa dia beli mobil baru loh? Kenapa? Kenapa kau marah dia beli mobil baru? Apa urusanmu denganmu? Ya sudah. Hasad. Dia temannya naik pangkat, dia marah. Kenapa dia naik pangkat? Dia temannya kawin lagi. Kenapa dia kawin? Aku belum tahu aja. Maksudnya kenapa orang melakukan dapat hal-hal terus kau sengsara. Orang hasad sengsara. Benar-benar sengsara. Apapun yang dia miliki tidak membuat dia bahagia. Karena dia selalu melihat ke atas. Sehingga dia hasad. Dia sengsara. Maka hasad itu bikin sengsara. Karena dia maksiat. Di antara juga yang sangat penting, di antara ketenangan jiwa. Ketika seorang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Antum misalnya, ya kita semua tidak ada yang hebat seperti para nabi, seperti para ulama, tapi kita berusaha dekatlah kepada Allah sebisa kita. Sederhana antum bangun subuh, sebelum subuh bangun setengah jam, salat witir. 5 rakaat aja, 3, 2 kemudian 3. 5 enggak usah banyak-banyak. Terus antum beristighfar sebelum azan, habis azan antum kemudian pergi ke masjid. Salat 2 rakaat sebelum subuh, baca Quran sedikit atau antum berdoa. Habis salat berjamaah, antum duduk sebentar, antum zikir pagi petang, zikir pagi. Setelah antum pulang, kalau pulang sempat baca Quran sebentar, kalau enggak mulai sibuk olahraga apa kayak. Nanti zikir pagi sudah selesai. Silakan lanjutkan kesibukan dunia. Temu istri, senyum, bangunkan istri, bangun anak-anak, ayo salat. Itu bahagia sekali kita. Sayang bangun. Anak-anak, ayo. Antum kerja siang, zuhur antum sholat, nanti waktu petang antum zikir petang, seminggu sekali antum ikut pengajian atau 2 kali seminggu, tidak harus tiap hari, itu tiap hari bagus, kalau enggak seminggu sekali ikut pengajian, serius, nulis, tanya, ya. Itu antum bahagia. Antum merasa dekat dengan Allah. Kalau ada apa-apa, antum tenang, antum husnudzon. Ini cobaan, mengurangi dosa-dosaku, mengangkat derajatku. Kenapa antum bisa husnuzon sama Allah? Karena antum dekat dengan Allah. Sehingga apapun yang terjadi antum tenang. Itu paling penting karena dunia ini banyak sekali ujian. Kita hidup memang untuk diuji. Tapi kalau antum dekat dengan Allah senantiasa tenang karena antum bisa husnudzon sama Allah karena hubungan antum dengan Allah baik-baik saja.
Tapi ketika antum atau kita ternyata hubungan tidak baik-baik, nonton film sampai malam, bangun kesiangan, habis itu gibah sana gibah sini, nonton berita maki-maki orang, ngelirik-ngelirik istri orang, nonton yang tidak-tidak, udah, tidak baca Quran. Ada apa-apa, gelisah, sedih, stres, bingung. Kenapa? Hubungan antum dengan Tuhan tidak baik-baik. Mau husnudzon tidak bisa. Kata Ibnu Qayyim, kalau orang suka bermaksiat susah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, susah. Bawaannya suudzon terus. Padahal suudzon adalah sifat-sifat orang musyrikin, sifat-sifat orang kafirin. Adh-dhannina billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah, yang senantiasa berprasangka buruk kepada Allah dengan persangka jahiliyah. Dan ini sangat penting dalam kehidupan. Ketika kita dekat dengan Allah, apapun kita hadapi dengan tenang. Allah berikan ketenangan. Kita sungguh sama Allah Subhanahu wa taala, pasti ada jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Caranya terserah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ujian tersebut berkepanjangan, tetap dia sabar. Saya heran dengan Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan ujian bertubi-tubi berganti-ganti dalam waktu yang lama. Setelah itu dia menyimpulkan kesimpulan hidup, dia mengatakan innahu may yattaqi wa yasbir. Siapa yang bertakwa dan sabar, fa innallaha la yudhi ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan, tidak melupakan kebaikan orang berbuat ihsan. Selama belasan tahun dia diuji dan dia selalu bersabar dan bertakwa. Kok bisa? Karena hubungan dia dengan Allah hubungan baik. Kalau hubungan kita enggak baik, enggak bisa. Antum sore-sore sudah chatting istri orang, sudah call-callan sama cewek enggak benar. Gimana kemudian menghusnudzon sama Allah? Susah. Tadi malam baru tamatkan. Tamatkan apa? Tamatkan film box office 3 seri. Ya, susah. Gimana mau hati kita susah? Susah. Gimana? Bagaimana husnudzon? Tadi pagi saya transaksi riba. Susah. Susah. Zolimi orang susah. Ya. Saya tadi pagi baru maki-maki anak buah dengan penuh kesombongan, dengan arogan menjatuhkan dia. Susah, hati sombong susah. Mau husnudzon sama Allah susah. Dan dari sinilah hilang ketenangan hidup kita. Padahal hidup ini pasti berpindah dari satu ujian ke ujian yang lain. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, beriman, bertakwa, kita akan hidup dengan apa? Nyaman dan tenteram. Taib, ini semua teori tinggal dipraktekkan ya. Teorinya gampang. Jadi kita bilang kaidah bahwasanya hati ini diciptakan dengan fitrah. Sebagaimana fisik kita harus kasih makan dan minum agar bisa hidup. Kalau tidak dikasih makan dan dikasih minum akan sakit lama-lama mati. Demikian juga hati. Hati kalau tidak disiramin dengan siraman rohani, zikir kepada Allah, baca Quran, takwa, maka dia akan mati. Kalau sudah mati, sudah kaku, sudah keras, hilanglah kebahagiaan kita. Hilanglah kebahagiaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang bertakwa, menjauhkan diri bermaksiat. Kalau kita bermaksiat, semoga kita dijadikan hamba-hamba yang pandai bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.